Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya kepada kita semua yang selalu menyertai, melindungi, memelihara dan menolong kita. Pada saat ini kita bisa kembali beribadah di tempat masing-masing untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami semua yang selalu menyertai kami setiap hari dan juga menolong kami. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat masing-masing, semua karena kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan, Engkau yang menguduskan kami dan melayakkan kami sehingga kami semua layak dalam persekutuan ini memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati dan mengurapi kami sekalian. Kami akan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setelah hari Pentakosta, bagaimana para murid dan orang-orang percaya? Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan para murid dan juga orang-orang percaya, di mana mereka hidup rukun, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan juga mereka bertekun dalam persekutuan. Baik itu persekutuan di bait Allah maupun di rumah-rumah. Dan mereka juga berbagi kasih, mereka peduli antara satu dengan yang lain. Dan mereka memberitakan Injil serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan mereka. Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada saat ini, yang kita punyai melebihi emas dan perak, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Nyanyian ini berkaitan erat dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah
Aku Dia Raja, kini dan selamanya, tinggal namanya, pengharapan dunia, tinggal namanya, surga yang bakal. Haleluya, puji Tuhan. Yang kita punyai melebihi emas dan perak. Kita akan memahaminya ketika mendengar khotbah dan kesaksian dari Rasul Petrus. Kita akan memahami siapa yang dia punya, apa yang dia punya yang melebihi emas dan perak. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan juga Yohanes, ketika mereka memberitakan tentang Yesus Kristus, maka mereka ditangkap dan mereka dihadapkan kepada imam-imam, pengawal bait Allah, dan juga orang-orang Saduki. Karena sebelum kejadian ini, pada suatu waktu, Petrus dan Yohanes pada jam 3 petang, mereka naik ke bait Allah untuk sembahyang. Dan ketika mereka mau masuk ke pintu bait suci, di sana di gerbang indah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sampai dia berumur lebih 40 tahun. Setiap hari ia diusung dan diletakkan
di pintu gerbang indah untuk meminta sedekah dari orang-orang yang hendak masuk ke bait Allah. Maka pada saat itu orang lumpuh ini dia juga meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Dan Petrus menatap orang itu dan berkata, "Lihat kepada kami." Dan orang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes dan berharap dia akan menerima sesuatu. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Maka seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, sehingga dia melonjak, dia berjalan kian kemari, dia melompat-lompat, dia bersuka cita karena dia mengalami kesembuhan. Semua orang melihat kejadian itu dan mereka heran. Tetapi apa yang terjadi? Justru Petrus dan Yohanes, mereka menghadapi tantangan dari imam-imam dan juga pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Kita melihat Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dari apa yang dikatakan oleh Petrus, dia sedang berbicara tentang apa yang dia punya yang melebihi emas dan perak. Dan ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang itu, maka mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah dan dengan nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Ini ada tantangan, tetapi sekaligus dalam tantangan itu ada kesempatan. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi Petrus untuk menyampaikan apa yang mereka punya yang melebihi emas dan perak. Kita melihat bagaimana Petrus dengan penuh Roh Kudus mempergunakan peluang misi ini, di mana Petrus memberitakan apa yang dia punya. Yang dia punya yang melebihi emas dan perak adalah Yesus yang dia imani, di mana namanya berkuasa. Petrus menyampaikan dengan jelas. Yang pertama, Yesus dalam namanya ada kesembuhan. Di dalam ayat 7 sampai dengan yang ke-10, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami." Petrus dengan tegas menyampaikan apa yang dia punyai, yaitu Yesus yang dia imani. Namanya berkuasa. Yesus dalam namanya ada kesembuhan. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana ketika seorang yang lumpuh menatap dengan harapan kepada Petrus dan Yohanes, di mana dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang bernilai materi.
Tetapi Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus benar-benar membuktikan bahwa Yesus yang dia percaya adalah Yesus yang namanya berkuasa memberikan kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, Petrus menyampaikan Yesus dalam namanya ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam ayat 1 sampai 4, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dalam kesempatan yang baik itu, Petrus menyampaikan yang dia punya, yaitu Yesus namanya berkuasa. Dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang Saduki adalah golongan orang Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya malaikat dan setan. Jadi apa yang disampaikan oleh Petrus sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Namun yang disampaikan oleh Petrus itulah kebenaran. Dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini memberikan kita pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi diberikan kita jaminan kepastian bahwa yang meninggal dalam Yesus bangkit dan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengannya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita sangat bersyukur bahwa Yesus yang kita percaya, dalam namanya ada kebangkitan. Dan yang ketiga, Petrus menyampaikan apa yang dia punya, yaitu Yesus. Dalam namanya ada keselamatan. Dalam ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan, yang memberikan kita kepastian luput dari kebinasaan yang kekal, yang memberikan kita kepastian memperoleh hidup yang kekal. Ini yang membuat Petrus dan Yohanes begitu bersuka cita. Dengan pertolongan Roh Kudus mereka berani memberitakan Injil, karena apa yang mereka beritakan adalah yang mereka punyai.
yaitu Yesus yang mereka imani. Dari khotbah dan pengajaran Petrus, kita diajarkan benar-benar untuk meyakini bahwa Yesus yang kita percaya, dialah yang kita punya, melebihi emas dan perak. Bagaimana dengan kita semua? Apa yang kita punyai yang jauh melebihi emas dan perak? Yang kita punyai, yang kita miliki lebih daripada emas dan perak adalah Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percaya. Ingatlah selalu nama Yesus dalam keadaan apapun yang kita alami. Ingatlah selalu nama Yesus dalam hal apa yang akan kita lakukan. Sama seperti Petrus, dia menyampaikan apa yang dia punya, memberitakannya dengan pertolongan Roh Kudus. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan ini untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 49, bait pertama dan ketiga, "Nyawaku diberikan." Darahku
firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur betapa besar kasih Allah kepada kami, sehingga Yesus Kristus rela datang ke dunia ini, menanggung segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kami memperoleh pengampunan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Yesuslah yang kami punyai, jauh melebihi emas dan perak, di mana namanya berkuasa. Dalam keadaan apapun yang sedang kami alami, yang kami hadapi, kami selalu ingat Yesus yang kami percaya, yang namanya berkuasa. Dalam namanya ada kesembuhan, dalam namanya ada kebangkitan dari antara orang mati, dalam namanya ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami sungguh mengucap syukur. Apapun yang sedang dialami oleh hamba-hambamu, oleh jemaatmu, kami tetap ingat akan Yesus Kristus yang kami punyai, yang melebihi emas dan perak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita tetap saling mendoakan, dan kita percaya Yesus namanya berkuasa, senantiasa menolong kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.